my name is Putra Sena Pratiwi, my student number A3202100025. I'm tourism class A. Today I will answer the 3 questions about pariwisata. And let's go! Untuk pertanyaan pertama, itu adalah tentang perbedaan dan penjelasan tentang beberapa tempat wisata. Pertama, ada tempat wisata bahari. Nah, wisata bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir laut atau pesisir pantai, yang meliputi wisata pantai, wisata bintang laut, atau wisata bawah laut. Kemudian yang kedua, ada wisata budaya Indonesia. Nah, wisata budaya Indonesia ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pandangan hidup seseorang dalam wisata budaya, terutama ke luar negeri dalam negeri, dengan cara hidup masyarakat di negara tersebut, mempelajari adat istiadat, kesenian, serta budaya mereka. Budaya juga bermanfaat untuk memperkenalkan kebudayaan negeri atau negeri kita sendiri di kancah internasional dan sebaliknya. Kemudian ada wisata pertanian. Nah, wisata ini adalah wisata yang merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian, melihat pembibitan atau tanam-menanam sayur mayur, serta di ladang perkebunan seperti apel atau mangga dan jambu. Kemudian tidak hanya berjalan-jalan atau menikmati pemandangan di sana, kita juga bisa menanam dan melihat proses pembibitan di sana juga, serta sayur segar warna-warni yang sangat indah itu membuat kita itu terasa nyaman. Kemudian untuk yang keempat itu ada wisata baru, wisata buru. Nah, wisata buru ini adalah bisa dilakukan di negara yang mempunyai daerah hutan, yang biasanya kalau wisata buru ini adalah khusus untuk berburu. Kemudian ada wisata ziarah. Nah, kemudian wisata ziarah ini adalah berkaitan dengan sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Kebanyakan dilakukan oleh rombongan daripada perorangan. Tujuannya itu adalah untuk berdoa ke makam orang-orang besar, untuk biasanya itu sesuai ada kebiasaan mereka, biasanya untuk meminta doa dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam adalah wisata cagar alam. Nah, wisata cagar alam ini adalah wisata dengan konservasi yang dilakukan dengan mengunjungi taman lindung cagar alam, wisata yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Yang terakhir adalah wisata konvensi. Nah, wisata konvensi ini adalah wisata yang lekat dengan politik. Contohnya adalah bangunan musyawarah, persidangan, dan pertemuan yang dilakukan secara nasional atau internasional. Kemudian berdasarkan lokasi yang dituju atau motif apa yang dimaksud wisata. Pertama adalah sejarah. Kenapa kita mengunjungi wisata yang bersejarah? Ya, karena kita untuk wisata bersejarah ini biasanya kita melihat peninggalan-peninggalan atau situs bersejarah. Bagi yang dengan suka arkeologi tentang kehidupan manusia purba zaman dahulu, itu kita biasanya mencari informasi untuk ke tempat sejarah seperti ada di Sangiran atau biasanya di Bali gitu. Kita bisa mencari tahunya. Kemudian wisata alam. Nah, jenis wisata yang dilakukan dengan objek wisata berupa keindahan dengan alam sekitar. Jadi kita melihat keindahan yang ada di alam dengan memanjakan keadaan alam yang menakjubkan dan sangat indah. Wisata alam ini dapat dilakukan di antaranya mendaki dan berkemah. Kita juga bisa berfoto dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wisata religi. Nah, ini sangat singkat penjelasannya, itu bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi yang terakhir adalah wisata pendidikan. Tujuan dari wisata pendidikan ini merupakan sebagai sarana penunjang pembelajaran yang telah diberikan di sekolah. Wisata pendidikan diharapkan dapat membuat anak lebih mudah memahami materi-materi yang diajarkan di sekolah. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu berikan contoh wisata dengan daya tarik dan kondisi iklim yang ada di Indonesia, dan jelaskan apa saja yang mendukung tempat tersebut. Nah, saya memilih Taman Nasional Bali Barat. Hal ini yang mendukung tempat tersebut dijadikan objek wisata itu yang pertama, karena Taman Nasional ini memiliki dan menjadi tempat konservasi dan penelitian sejak tahun 1982. Taman Nasional ini menyediakan beberapa keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.
Terlebih Taman Nasional ini memiliki kondisi iklim yang sesuai dengan Indonesia dan menjadikan Taman Nasional ini sebagai daya tariknya. Taman Nasional ini juga dikelilingi beberapa pulau panorama yang estetik yang menjadikan nilai plus untuk Taman Nasional ini. Harga untuk pengunjung lokal adalah 2.500 dan para wisatawan asing adalah 20.000. Taman Nasional ini juga menyediakan berbagai hal yang cukup komplit, yaitu diantaranya pusat informasi, pondok atau tempat menginap, rumah makan, perahu motor. Mengapa ada perahu motor? Karena wilayah Bali itu dikelilingi dengan lautan yang menjadikan kita bisa menikmati keindahan alam dengan cara menaiki perahu motor. Kemudian ada menara pengamatan untuk kita melihat indahnya Pulau Bali dari menara yang tersebut. Kemudian ada wisata cinta alam, penangkaran jarak Bali yang cukup populer karena burung jarak Bali hanya ada di Bali. Kemudian tempat untuk berkemah. Peralatan menyelam sebagai diving, ya kita balik lagi karena yang kita tahu adalah Bali dikelilingi oleh lautan yang menjadikan sebagai daya tariknya. Jadi untuk wisata lautnya itu yang menjadi hal yang paling terpenting untuk dipamerkan. Kemudian untuk hewan-hewan yang ada di sana ada burung jarak Bali, kijang, lutung, monyet ekor panjang, dan ayam hutan. Hal mengapa Taman Wisata Bali ini menjadi daya tariknya, itu pertama ada Pura Polaki, sumber air panas, terumbu karang yang mengagumkan, Candi Taman Sari dan Pura, pusat penangkaran jarak Bali. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana burung jarak Bali ini ditangkarkan atau dikembangbiakkan. Kemudian ada wisata landscape dan pulau, banyak lainnya yang menjadi daya tarik tersendiri untuk Taman Wisata Bali ini.